Oke, kembali lagi di Florida Hanif ya. Nah, di Thailand ini adalah surga double cabin karena banyak mobil double cabin atau single cabin di sini, di mana mobil double cabin itu kayak motor penggerak ekonomi, lah. Soalnya UKM-UKM itu rata-rata punya gitu buat bawa barang dan sekalian buat yang anak sekolah, buat ke mall, buat keluarga, rata-rata semua pakai ini. Nah, Mazda juga nggak mau ketinggalan dong, dan ini adalah Mazda BT50 atau Mazda BT50 ya. Sebenarnya ini bukan mobil baru gitu, udah cukup lama dan sebelumnya generasi yang sebelum ini dia punya sharing platform sama Ford Ranger. Jadi Ford Ranger itu cuma beda lampu, beda grill, dikasih logo Mazda, interiornya sama persis cuma beda logo Mazdanya aja. Nah yang sekarang Ford sama Mazda itu kan udah berpisah ya, Mazda sendirian. Cuma kayaknya sayang kalau misalkan Mazda BT50 yang basicnya Ford Ranger itu dimatikan. Pasar market double cabin kan gede banget. Sayang banget kalau ditinggalin sama Mazda. Akhirnya Mazda gabung sama Isuzu bikin sebuah Mazda BT50 dengan tampilan khas Mazda yang punya kode desain. Tapi di baliknya ini semuanya full Isuzu D-Max. Yes, jadi ini adalah Isuzu D-Max yang dikasih muka sama interior di Mazda-Mazda ini. Jadi mungkin ini kayak Avanza Xenia kali ya, tapi versi Mazda sama Isuzu. Dan sebenarnya Mazda juga beberapa kali melakukan rebadging juga, kayak Yaris gitu ya. Sama Mazda 2 di Europe sama Kanada, itu dia basicnya Yaris, bukan Mazda 2. Dan Suzuki juga pernah kerjasama sama Mazda di Indonesia dengan membuat R3 versi Mazda namanya VX1. Ada yang masih punya nggak atau masih ingat? Karena unitnya sangat langka sekali. Tapi Mazda BT50 ini cukup banyak di sini karena mau sekecil-kecilnya market double cabin tetap banyak ya. Dan bisa kita lihat ini Mazda banget loh, mulai dari lampunya. Ini lampu yang Mazda sekali ya kan. Kesannya nih kalau kita potong segini, ini kayak CX-5. Pas kita lihat grillnya, oh agak beda nih. Grillnya masih grill Mazda dan ini baru mendapatkan facelift. Yang facelift jadi warna hitam di bagian sininya. Bempernya pun juga ini Mazda banget ya. Tuh, lampu sennya di bagian bawah sini dan ada fog lampnya di bagian bawah. Lebih terlihat klimis. Biasanya kan double cabin kan kesannya tuh gagah, macho. Di sini kelihatan klimis. Ini kalau misalkan mobilnya terjebak di lumpur terus mau kita tarik, dia tuh ada hooknya di bagian sini dan dia permanen. Cuman bedanya sama D-Max yang kita udah bahas di video di bawah nih ya, dia cuma ada sebelah kanan doang, sebelah kirinya kosong. Jadi hooknya cuma sebelah kanan aja. Memang dia nggak dibikin off-road banget seperti saudaranya. Dibikin versi buat perkotaannya. Dan dari samping kita lihat ada body claddingnya juga, warnanya hitam glossy, ya kan. Ini kalau mobil dikecilin nggak dikasih bak kayaknya mirip-mirip kayak CX-30 ya. Terus peleknya, ini desainnya juga dibikin full black, tapi tengahnya ini nggak dibikin glossy ya. Jadi yang glossy itu cuma pinggirnya doang, dan dia pakai ban 265/60 R18. Nah, ke samping spionnya dibikin warna hitam dan di sini baru kelihatan ada banyak common parts dengan Isuzu punya, mulai dari handle pintunya, ya kan, spionnya, terus juga bagian pijakan kakinya ini benar-benar sama kayak punya Isuzu. Terus kita dikasih roof rail di atas, ini beneran ternyata bisa dipakai buat sebagai pegangan atau buat naro ini ya roof rack di bagian atas ya. Terus di sininya dikasih blackout warna hitam. Interiornya, jadi interiornya itu masih mirip kayak punyanya Isuzu, cuma dirombak sehingga kelihatan berbeda. Dan kelihatan ya, ini door trim ya. Ini door trimnya Mazda banget. Padahal buatan Isuzu. Ya, di bagian sininya nih power window-nya nih, walaupun tombol-tombol Isuzu punya, tapi dibikin kayak Mazda banget. Di sininya Mazda banget, sampai ke sini juga Mazda banget. Di sininya juga ada silver khas Mazda banget. Dan lekukannya ini pun juga seperti Mazda. Ya, emang Mazda sih. Maksudnya dia tuh nggak cuma sekedar templok-templok doang gitu ya, punyanya Isuzu, nggak dibikin ala-ala desainnya Mazda yang lebih mewah. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita ke belakang dulu. Dan ini adalah trim yang paling tinggi, namanya High Racer. Di atasnya sini dikasih aksesoris lagi tambahan, biar kelihatan manis ya kan. Ada mud flapnya gede di bagian belakang sini, 4x4 juga. Dan lampu belakangnya ini dibikin berbeda sedikit dibandingkan dengan Isuzu. Karena di tengah-tengahnya sini dikasih bulat-bulatannya, khas Mazda ya. Terus bagian belakang sini logonya berubah jadi Mazda. Dan ini ada coaknya sedikit ya, jadi nggak cuma asal tempel logo ya, tapi juga
panel ini belakang dibikin berbeda karena logonya bikin bulat seperti ini. Bumper belakangnya seperti ini, plastik. Semuanya full plastik ya. Kalau kita buka, wah berat. Baknya seperti ini. Ada tulisannya Mazda, bukan Isuzu. Plastiknya juga rapi ya. Gue suka sama desainnya. Jadi meskipun dia itu adalah Isuzu D-Max yang dibikin Mazda, tapi ternyata perbedaannya banyak dan terasa lebih Mazda sekali gitu, lebih mewah. Kita masuk ke dalamnya yuk. Nah, di dalam sini ya, kita akan menemukan layout yang sedikit berbeda dengan Isuzu. Meskipun banyak kesamaannya. Kayak misalkan dashboardnya dari ujung ke ujung sini dibikin rata ya. Terus AC-nya ini masih mirip, head unitnya juga sebenarnya sama, cuma di bagian sini dibikin beda nih. Bagian sini beda ya. AC-nya itu masih sama, cuma ya frame-frame-nya itu dibikin beda gitu dari model dashboardnya. Kesini juga masih sama ya. Dan kalau kita perhatiin detail, ini shifternya, ini bagian sininya, ini masih Isuzu banget. Bahkan speedometernya itu masih sama dengan Isuzu, setirnya masih sama dengan Isuzu, cuma logonya diganti jadi Mazda. Dan dia nggak dibikin bulat sempurna ya, di sini agak dipapas sedikit gitu. Tapi krum-krum yang di sininya ini Mazda banget nih. Head unitnya bahasa Thailand, ya kan? Bisa kita ubah sebenarnya ke bahasa Inggris. Gimana caranya? Ini kali. English UK. Nah, baru kita bisa ngerti ini ya. Oke. Dia bisa Bluetooth, bisa Android Auto, Apple CarPlay, dan AC-nya di sini panjang, dia sudah dual zone ya. Jadi kiri kanan itu bisa berbeda temperaturnya. Terus ke bagian sini, dia ada tempat buat naruh HP tapi belum wireless charging. Sama di bagian sininya kurang lebih masih sama. Dan untuk kursinya, dia itu jahitannya sama garis-garisnya itu dibikin Mazda banget sih kalau gue lihat ya. Bagus sih, gue suka banget ya sama desainnya. Di sini ada laci tempat penyimpanan, sama di sini bisa dibuka juga. Oh, tapi belum soft opening. Sama buat passenger airbagnya bisa dimatiin lewat sebelah kiri situ tuh. Nah, ada tombolnya buat diputer. Ada pedal shifternya ternyata di bagian sini, sama di bagian sini untuk mengatur adaptive cruise control dan lain-lain. Sebelah kirinya untuk audio. Sekarang kita ke belakang yuk, kita lihat seperti apa. Oke, sekarang di bagian belakangnya sama juga nih. Desain door trimnya juga dibikin ala Mazda banget ya, lebih mewah. Terus di bagian sini kita dapat ventilasi AC, jadi di belakang itu nggak panas. Sama di belakang sini kursinya emang agak sedikit tegak, tapi masih oke. Terus kita dapat armrest di bagian sini, cukup 3 armrestnya, tapi pas kita pakai. Sama kursinya ini ada 3 buah headrest sampai ke bagian tengahnya. Headlinernya di bagian atas ini dia warnanya hitam, sama dia ada speaker di bagian sini nih. Jadi katanya biar stagingnya tuh lebih ke atas kalau di Mazda. Nggak, di Isuzu juga sih. Sebenarnya tuh yang pertama kali gua tahu pakai ginian tuh Isuzu Mu-X. Ternyata di mobil ini juga. Sama dia ini bisa kita tarik ya. Nah, kalau dibuka sini ada tempat penyimpanan. Di situ ada dongkrak dan kawan-kawannya. Dan ini cukup rapi ya dia taruhnya ya. Sama di bagian bawah sini, kalau dibuka dia tuh ada cantolannya, bisa dicantolin. Terus di sini ada tempat penyimpanan yang cukup lega ya. Dan dikasih cover lagi. Kalau si Navara tuh seinget gue nggak dikasih cover ya, langsung kebuka gitu aja. Ini masih dikasih cover. Nice. Oke, nah ini dia mesinnya. Ini mesinnya Isuzu banget ya. Dan covernya juga di cover Isuzu, cuma dikasih logo Mazda. Dan mobil ini dia pakai mesin 3000 cc, dan untuk yang 3000 cc-nya kebetulan ini 3000 cc, tenaganya 190 PS dan torsinya 450 Nm. Dia cukup besar, dan kalau kita lihat ke sini, nah ini konsumsi bahan bakarnya ya. Untuk luar kota dia cukup irit loh. Bisa sampai 6,3 liter per 100 ya. Dan untuk dalam kota 8,2 liter per 100. Jadi kalau di-combine sekitar 7 liter per 100 atau 14,3 km per liter. Jadi meskipun dia 3000 cc, tapi ternyata dia irit. Bahkan tadi kita lihat kayaknya lebih irit dibanding punya Triton baru ya. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini tentang Mazda BT50. Nyala lampunya tadi enggak? Nah, menurut kalian Mazda perlu nggak sih bawa mobil ini ke Indonesia? Kalau menurut gue sih perlu ya, biar di jalan Indonesia tuh banyak mobil-mobil yang nggak sering kita lihat di jalan. Kan bosen ya kalau kita lihat di jalan mobilnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Cuma tinggal gimana caranya di Indonesia ini, mobil double cabin itu masih banyak limitasinya. Karena yang pertama masih kena kir di tiap 6 bulan sekali, dan yang kedua ada beberapa jalan di Indonesia itu nggak boleh dilalui mobil ini. Nah sekarang coba komen pendapat kalian soal Mazda BT50 ini. Serdanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan buat teman-teman yang pengen lihat mobil apa aja yang kita bikin video di
Bangkok Motor Show ini, bisa lihat playlist yang ada di bawah. Bye-bye!